Kisah ini berawal di tahun 2010. Waktu Nia masih duduk di bangku SMA, tepatnya hari Jumat, saat ujian praktek seni tari kuda lumping atau jaran kepang. Semua siswa kelas 1, 2, dan 3 memenuhi isi lapangan sekolah, memberikan sorak semangat untuk peserta ujian. Tarian yang mempertontonkan kelihayan peserta ujian agar mendapatkan nilai yang bagus membuat beberapa pasang mata menikmatinya. Suasana berisik siswa tak mengendurkan niat untuk mengabadikan beberapa momen dengan ponselnya. Namun tiba-tiba, beberapa siswa berlari berhamburan, berteriak tak jelas membuat sebagian siswa kebingungan apa yang sedang terjadi. Setelahnya, hampir separuh siswa yang berada di lapangan tersebut kesurupan massal. Memang dulunya sekolahan itu sering terjadi kesurupan massal. Namun kali ini paling parah. Hampir semua siswa kesurupan dengan menari di tengah lapangan. Tak butuh waktu lama. Setelah kedatangan Ustadz, kondisi waktu itu sudah mulai kondusif. Beberapa siswa diperbolehkan untuk kembali belajar, mengingat keadaan sudah membaik. Nia bersama kawannya memutuskan untuk tidak pulang lebih awal. Mereka menuju kantin untuk sekedar mengisi perut. Tiba-tiba dari arah tak jauh dari pandangan Nia, ada siswa yang berlari meminta tolong. Ia berteriak membuat Nia dan kawan-kawannya terjingkat. Dengan nafas ngos-ngosan, ia berhenti sejenak mengatur nafas. "Kak, tolong, temanku kesurupan." Dengan tergesa-gesa, mereka pun berlarian menuju tempat di mana siswa yang kesurupan itu berada. Beberapa siswa dan guru sudah membawanya ke aula, berharap tidak menular ke siswa lain dan membuat ricuh kembali. Waktu itu Nia merasa ada yang janggal ketika melihat Sari. Gerakannya meliuk-liuk. Kepalanya berirama dengan gerakan tubuhnya seperti ular. Dengan doa bersama, akhirnya siswa itu sadar, namun masih dalam kondisi yang linglung. Akhirnya atas persetujuan para guru, Sari diperbolehkan pulang dengan diantar oleh Nia dan beberapa temannya. Nia masih mencerna gerak-gerik Sari, seperti bukan dirinya waktu itu. Ia berasumsi jika Sari masih diikuti oleh sosok itu. Sesampainya di rumah Sari, kejadian kesurupan pun terulang kembali, di mana Sari meminta beberapa permintaan, seperti bunga, kemenyan, dan pandan. Tak hanya itu saja, Sari meminta baju berwarna putih, merias wajahnya, kemudian melantunkan tembang Jawa. Dengan suara yang sangat lembut, Nia menikmati setelah mendengar Sari melantunkan tembang Jawa, karena baru pertama kalinya ia mendengar seseorang yang kesurupan dengan melantunkan tembang Jawa. Ia lantas berpikir, apakah mungkin sosok ini adalah seorang nyai? Terdengar suara pintu diketuk. Setelah seseorang mengucapkan salam dengan suara beratnya, Ibu Sari perlahan membuka pintu. Di depannya, seorang laki-laki parubaya sedang berdiri dengan pakaian serba putih mengenakan sorjan di kepalanya. Ustadz yang sebelumnya dimintai pertolongan sudah datang. Kemudian proses ruqyah pun dimulai. Nia merasakan di dalam rumah ini seperti ada energi negatif yang cukup kuat. Ia kemudian tak tahan. Kepalanya pusing. Badannya merinding hebat. Nia tahu betul jika ia berlama-lama di sini, sesuatu yang tak diinginkan bakal terjadi. Namun sebelum itu, Nia melangkah keluar, menutup pintu rapat-rapat setelah berpamitan dengan sang pemilik rumah. Sesampainya di rumah, Nia bergegas untuk membersihkan diri, kemudian makan siang. Tiba-tiba perasaannya kala itu berbeda dengan biasanya. Ia sedikit demi sedikit melantunkan tembang Jawa. Dengan sayu,
Nia menembang hingga ia tak sadar jika suara keras itu mengagetkan dirinya. "Duk!" Suara lantang terdengar dari arah belakang. Mbok Siti mengagetkannya. Nia perlahan memalingkan wajahnya, memandangi wanita parubaya itu, kemudian tersenyum. Keesokan harinya, setelah merasa sudah cukup melahap beberapa makanan yang sudah tersaji di meja makan, Nia berpamitan dengan Mbok Siti, melanjutkan ujian praktek seni yang sebelumnya belum usai. Di dalam ruangan yang cukup luas itu, Nia melihat kawannya, Sari, sudah duduk menyendiri. Matanya kosong melihat papan yang terpasang di depan ruangan. Kemudian ia melangkah perlahan mendekati Siti. Tiba-tiba terdengar suara gebrakan. Suara gebrakan itu seketika membuat seisi ruangan menggema. Namun Sari tak bergeming sedikit pun. Pelan sekali, kepala Sari menengok ke arah Nia yang sedang berdiri di sampingnya. Sari melotot, mengeluarkan bunyi berdenyit dari gesekan giginya. Memandang Nia dengan seksama, tanpa berkedip, membuat mentalnya menyurut. Nia lemas, hampir rubuh, namun masih ia tahan dengan sisa tenaganya. Melihat itu, Sari kemudian tertawa. Semakin tertawa hingga satu gebrakan dari tangan Sari membuat tubuh Nia seketika terjatuh. "Nia, ngapain kamu berdiri di situ?" Ia menoleh, memandang wajah Sari dari ambang pintu. Kejadian yang dialami barusan membuat Nia mengurungkan niatnya. Nia tersenyum. Enggak apa-apa Sari." Sedikit terbata. Kemudian melangkah mendekatinya. Nia membuka omongan, menanyakan kabar dari Sari tempo hari. Setelah itu Sari menceritakannya bahwa sosok yang sempat merasuki tubuh Sari, ia adalah seorang sinden. Namun yang membuat Nia terkejut ketika Sari menjelaskannya jika sosok itu adalah siluman ular. Yang lebih mengagetkan lagi, jika sinden itu tidak sendirian, melainkan ada 3 sosok ronggeng yang dia bawa. Nia kaget, mencerna kata demi kata dari ucapan Sari. Kemudian dia berpikir, apakah mungkin salah satu dari ronggeng tersebut yang dia yakini sedang ikut bersamanya. Dan benar saja, sesampainya di rumah, Nia merasa ada yang aneh, seperti diawasi oleh salah satu ronggeng tersebut. Dalam hal gaib, Nia memang sedikit lebih peka. Sampai akhirnya, tiba-tiba saja, Nia menangis tanpa sebab. Ia sadar jika ada sosok yang ingin merasuki tubuhnya. Namun dia tepis, menolak energi itu untuk menguasainya. Nia mencoba memejamkan mata, berzikir sembari membaca doa sebisanya. Ketika ia membuka netranya, benar saja, tepat di hadapannya, ia melihat punuk rambut atau semacam gulungan rambut wanita zaman dulu. Sontak membuatnya terjingkat. Pikirannya kalut dengan kondisi sudah tak karuan. Karena hampir setengah hari, Nia menangis tanpa sebab. Mbok Sari yang bingung melihat kondisi anaknya segera mencari bantuan. Di sebuah rumah yang tak terlalu besar itu, dengan model limasan beserta ukiran pada gawang pintu jati, menambah kental aksen Jawanya. Mbok Siti melangkah dengan hati-hati, sembari memapah Nia yang sekarang dengan kondisi lebih parah. Belum juga diketuk, seorang laki-laki parubaya membuka pintu, kemudian mempersilahkan mereka masuk. Semerbak aroma dupa, wangi dan beberapa kembang membuat suasana di ruangan itu begitu menenangkan. Mbok Siti dan Nia pun duduk setelah dipersilahkan oleh lelaki parubaya itu. "Perhatikan bolam lampu itu," kata pria parubaya.
Nia mengangguk, memperhatikan bola lampu yang ditunjuk oleh Mbah Harjo. Tak butuh waktu lama, Nia merasakan netranya tiba-tiba berat. Kemudian ia tertidur. Dalam lelapnya, Nia tidak benar-benar tertidur. Ia masih bisa mendengar suara orang di sekitarnya. Sebentar lagi, kamu bakalan melihat siapa yang mengganggu kamu, Duk. Di alam bawah sadarnya, Nia melihat jelas sosok itu menampakkan wujudnya. Sosok itu rambutnya panjang menjuntai. Terdapat punuk rambut atau gulungan rambut, memakai kemben, jari warna putih dengan corak batik warna coklat. Selendangnya merah muda dan hijau. Namun Nia tak dapat melihat wajah sosok itu dengan jelas karena tertutup rambut. Hanya hidung dan bibirnya saja. Sosok itu benar-benar cantik, anggun, dan tiba-tiba saja Nia mendengar suara lembut. Sosok itu berkata, "Aku Nyai seko Solo, Nduk. Sampean ojo ganggu bocah ini meneh." Mbah Harjo tiba-tiba berkata kepada sosok itu. Namun Nia masih bisa mendengarnya. Nia mengangguk. Kemudian ia sadarkan diri. Singkat cerita, setelah beberapa minggu berlalu, Nia merasakan sosok ronggek itu masih datang lagi. Tapi kali ini, sosok itu hanya mengawasinya dari jauh. Karena Nia merasa tidak terganggu, ia mengabaikannya saja. Tapi justru itu yang menjadi bumerang untuknya. Kurang lebih 2 tahun sosok Nyai itu mengikuti dan mendampinginya. Sampai di titik di mana Nia merasakan ada perubahan dengan dirinya. Nia merasa jika dirinya sekarang adalah sosok Nyai itu. Benar-benar sudah tidak logis menurutnya. Sing kuat sing menang. Dari mulai warna kesukaan, wangi-wangian, Nia selalu mengikuti keinginannya. Hingga sampai ia berpikir untuk membuangnya. Ketika ada suatu kejadian, di mana waktu itu, di suatu pabrik tempat ia bekerja, Nia bertemu dengan seorang wanita parubaya. Wanita itu melihatnya dengan tak senang. Lantas ia berkata kepada Nia, "Duk, sampean masang susu toh?" Nia terkejut. Ia mencerna ucapan wanita itu. Seumur hidupnya, ia belum pernah mengenal ilmu pengasih seperti itu. Nia tak menjawab. Kemudian pergi meninggalkan wanita itu. Tubuhnya mendadak kesemutan. Nia tahu betul jika itu adalah awal dari kesurupan. Nia kemudian meminta pertolongan kepada salah satu orang yang bekerja di sana untuk menetralisir. Namun tiba-tiba saja orang itu terpental. Ilmunya terlalu kuat dan orang itu pun menyerah. Akhirnya Nia memproteksi dirinya dengan cara berdoa sebisanya. Beruntung Nia bisa bertahan hingga di rumah Mbah Harjo. Setibanya di sana, Nia menceritakan semua yang dialami selama 2 tahun yang lalu. Setelah pengusiran ronggeng sampai kejadian terakhir kalinya. Mbah Harjo mengerutkan dahinya. "Yang menolong kamu itu bukan saya, Nduk." Nia bingung. Lantas siapa yang selama ini membantunya? Tapi selama dia diikuti ronggeng itu, Nia selalu diperhatikan oleh sosok wanita tua. Nia kemudian menceritakan ciri-cirinya. Dan benar saja, sosok yang ada di imajinasinya itu ternyata ada. Mbok Yanti, salah satu kenalan Mbah Harjo. Mbah Harjo tersenyum tipis. "Yanti itu temanku, Nduk." Sejenak terdiam. Mbah Harjo memejamkan matanya, kemudian mengangguk. "Masuk aja, pintunya nggak dikunci." Suara pintu berkeriet, membuat beberapa pasang mata memandang ke arah tersebut. Muncul seorang wanita parubaya, mungkin seumuran dengan Mbah Harjo.
berjalan pelan kemudian memperkenalkan dirinya. Aku Yanti, Nduk. Sudah lama menunggumu. Tiba-tiba Nia mendengar suara gemuruh air. Ia menajamkan pendengarannya. Hujan ya, Bu? Belum sempat ibunya menjawab, Baharjo memotongnya. Dengarkan lagi, itu suara apa? Nia mencoba sekali lagi. Lantas ia berpikir, mana mungkin di daerah pegunungan ada pantai. Namun kemudian ia urungkan, mengabaikan suara tersebut. Bagaimana, Nduk? Bu Yanti bertanya. Nia kemudian menceritakan awal mula kejadian yang ia alami hingga malam itu. Tiba-tiba Bu Yanti memejamkan matanya. Beliau menjadi mediator dari sosok ronggeng tersebut. Nia terkejut, merinding hebat, benar-benar ketakutan. Kamu kenapa takut dengan saya, Nduk? Saya suka dengan kamu. Maukah ikut denganku? Suaranya lembut, namun seperti mengintimidasi. Nia gemetaran, bibirnya pucat. Ketakutan itu semakin lama menguasainya. Tak lama setelahnya, Bu Yanti tersadar. Ia lantas sedikit memberikan penjelasan kepada Nia bahwa sosok ronggeng itu tidak jahat, justru ingin melindungi. Namun semua itu kembali kepada Nia. Akhirnya Nia memutuskan untuk membuangnya karena menurutnya sosok itu sudah memberikan pengaruh kurang baik. Nia kembali memejamkan matanya. Baharjo dan Mbok Yanti pun segera memulai ritualnya. Di sana, di dimensi lain, tak lama setelahnya, Nia melihat cahaya terang, sangat terang. Nia melihat sosok wanita yang sangat cantik. Mungkin seluruh Indonesia pun tahu siapa beliau. Wanita itu memakai kemben berwarna hijau. Lengan dan tangannya memakai gelang. Ada lonceng bunga melati, persis seperti yang dilukiskan. Wanita itu adalah Nyi Roro Kidul. Namun saat itu, Nia tak dapat melihat wajahnya karena silau cahaya terang. Di waktu yang bersamaan, Mbok Siti pun panik melihat tubuh anaknya yang berubah menjadi pucat, seperti mayat. Tiba-tiba saja tubuh Nia sudah dikuasai oleh sosok ronggeng itu. Sedangkan Mbok Yanti sebagai wadah untuk Nyi Roro Kidul untuk menyampaikan pesan. Kamu kenapa ganggu anak ini? Anak ini tidak punya dosa. Kamu tahu siapa saya? Minta dengan jelas secara halus atau kasar, ucap Nyi Roro Kidul dalam tubuh Mbok Yanti. Nia tak bergeming, namun ia bisa mendengar ucapan tersebut, walaupun dalam pengaruh ronggeng. Kamu bisa keluar tidak dari raga anak ini? Seketika Nia mengangguk, kemudian tak sadarkan diri. Dulu nasibku itu sama. Aku tahu kenapa Mbah Harjo sampai memanggilku ke sini. Kamu merasa kalau Simbok yang bisa menolongmu. Itu karena ronggeng yang mengikutimu salah satunya juga mengikutiku. Mbok Yanti menatap Sayu, sembari mengingat-ingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Nia mulai mengetahui benang merahnya. Kenapa selama ini Nia diikuti oleh ronggeng itu. Dia selalu melihat wajah Mbok Yanti. Malam mulai larut. Dirasa semua sudah selesai. Nia bersama Mbok Siti berpamitan setelah mengetahui jika malam itu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Sesampainya di rumah, setelah selesai membersihkan diri, Nia merasa energinya terkuras setelah ritual malam itu. Ia membaringkan tubuhnya di depan kamarnya. Belum lama terlelap, masih dalam kondisi setengah sadar, sekitar pukul 2 pagi. Nia bermimpi ditetangi sosok itu. Entah beliau ini Nyi Roro Kidul atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul,
karena kedua sosok itu berbeda. Beliau memakai pakaian berbeda. Baju yang dikenakannya begitu mewah, seperti baju perang berwarna emas. Beliau memakai mahkota yang tinggi berwarna emas, roncean bunga melati dan membawa sebuah tongkat panjang. Di sampingnya ada dua sosok perempuan dan dua sosok laki-laki. Beliau diam tanpa mengucapkan kata-kata. Kemudian memetik bunga kantil yang ada di mahkotanya dan diberikan kepada Nia. Nia masih mengingat betul kejadian yang begitu cepat itu. Setelah kejadian malam itu, hampir setiap hari ia diperlihatkan oleh sosok wanita cantik yang hadir menemaninya dan memperkenalkan diri. Mereka adalah Abdi Kinasih dari Kanjeng Ratu Kidul. Setelah kejadian malam itu, setelah Nia diberikan bunga kantil, banyak kejadian yang menurutnya aneh namun nyata dialami. Ia didatangi oleh Abdi Kinasih dari Kanjeng Ratu Kidul. Malam itu, tepatnya pukul 9 malam, Nia hendak bersiap untuk tidur. Tiba-tiba dari atas ternit atau plafon kamarnya, dia melihat ada sosok wanita cantik hadir menemaninya. Beliau berambut panjang dan memakai baju warna putih yang bagus. Secara batin, ia menyebutkan namanya, Sri Wedari. Selanjutnya, waktu Nia pulang kerja, sekitar pukul setengah 9 malam. Kebetulan dia dijemput oleh kembarannya. Kira-kira 100 meter setelah memasuki gang kampung rumahnya, mereka tiba-tiba refleks berhenti. Di sana, di depan mereka, terlihat dari kejauhan, di tengah remang-remang lampu jalan, mereka melihat sosok wanita memakai kebaya merah dan jarik warna coklat dengan rambut disanggul, menatap rumah sembari menyebut namanya, Sri Kencono. Sebenarnya ada beberapa kisah lagi tentang Nia yang bertemu dengan Abdi dari Nyi Roro Kidul. Kalau ditulis di sini tentu akan sangat panjang. Maka sekian kisah ini dan terima kasih.